organisasi kehidupan antara sel. Nah, Jaringan adalah tingkatan organisasi kehidupan antara sel dan organ. antara sel dan organ. Boleh. Terus apa lagi? Siapa tadi yang jawab? Raka. Ya, Bu. Fikri, Raka, yang lain nggak ada apa? Ayo, selain Fikri sama Raka. Siapa yang mau jawab? Harus ditunjuk apa gimana? Dari 52 orang, masa yang jawab 2 melulu, 50 yang lain ngapain ya? Ayo, yang cewek-cewek. Gue tembak ya. Supaya Naswa coba. Naswadia Sepiana. Apa itu jaringan? Selain tingkatan organ, apa tadi? Tingkatan organ. Tingkatan organisasi antara sel sama jaringan, atau tadi satu lagi itu kumpulan dari sel yang membentuk jaringan. Ada lagi? Naswa, coba. Naswadia Sepiana. Halo, Naswa. Apakah terdengar suara Ibu? Naswa? Iya, Bu. Ya, Naswa silakan dijawab. Apa itu jaringan, Naswa? Kayak sekumpulan sel untuk itu bukan, Bu? Apa namanya? Kumpulan sel Sekumpulan sel yang sejenis gitu, Bu. sejenis. Ada lanjutannya nggak? Yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama. Nah, ya. Yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama. Ya, jawaban Fikri sama jawaban Raka disempurnakan oleh Naswa ya. Ya. Merupakan kumpulan sel. Sel satu. Minimal fungsinya harus sama. Jadi kalau misalnya sel otot, ya harus berkumpul sesama sel otot untuk membentuk jaringan otot. Gitu ya. Terus kemudian sel apalagi misalnya sel kulit, ya harus berkumpul dengan sesama sel kulit untuk membentuk jaringan kulit. Dan nantinya ikat akan membentuk organ. Itu ya. Ada yang masih bingung pengertian jaringan? Enggak, Bu. Lanjut. Aman ya. Oke. Ya, ini mungkin udah pernah kalian pelajari belum ya di SMP ya? Kayaknya sih udah. Kalau hanya tentang macam-macam jaringan, insya Allah sih udah waktu SMP tuh mengingatkan kembali bahwa jaringan penyusun organ tubuh hewan atau manusia ya dikelompokkan menjadi ada berdasarkan sel penyusunnya gitu ya. Maksudnya ya kayak tadi yang gue bilang, kalau jaringan otot ya dibentuk oleh kumpulan sel otot, jaringan saraf dibentuk oleh kumpulan sel saraf atau neuron. Gitu. Ya, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ya pada tubuh manusia tadi ada empat jaringan besar, dimulai dari ini nervus itu adalah saraf ya. Ini adalah adalah saraf. Terus kemudian ya ini saraf. Saraf itu dia menyusun hampir di seluruh tubuh kita dengan pusatnya ada dua, yaitu otak dan tulang belakang, sumsum tulang belakang ya sebagai pusat saraf. Dan kalau jumlahnya sendiri sel-selnya itu dia bisa miliaran sel saraf dalam tubuh kita gitu. Terus kemudian jaringan itu jaringan epitel itu adalah membungkus ya, sebagai pembungkus. Jadi rata-rata di tubuh kita itu yang membungkus organ selaput-selaput tipis itu adalah epitel. Dan bagian luar dari tubuh kita kayak kulit, lapisan-lapisan kulit ya, itu semuanya juga terbentuk dari jaringan epitel. Ya, lining of JL itu kayaknya gastrointestinal, jadi sistem pencernaan, tract organ, jadi dia melapisi organ-organ sistem pencernaan dan other hollow organ. Terus kemudian skin surface atau
permukaan kulit. Kalau di kulit itu disebut dengan epidermis. Tuh, terus kemudian ya otot itu dia menyusun juga hampir di seluruh tubuh kita karena otot itu merupakan alat gerak pasif ya. Selain rangka yang merupakan alat gerak aktif. Jadi otot itu ada 3 macam, mungkin SMP sudah diajarin atau bahkan SD kayaknya udah deh IPA tuh. Ada otot kardiak itu jantung, jadi otot yang berfungsi menggerakkan jantung. Terus kemudian smooth itu adalah otot polos, jadi di organ-organ tubuh kita, organ yang dalam ya, dan satu lagi adalah skeletal muscle atau otot rangka, itu smooth otot rangka. Ya, otot jaringan yang menghubungkan itu semua, yang menghubungkan saraf, menghubungkan otot, menghubungkan epitel, itu jaringan ikat. Contohnya adalah jaringan lemak, terus kemudian tulang, baik tulang keras maupun tulang rawan, terus ada persambungan di persendian antara tulang dan tulang atau tulang dan otot. Ini contohnya adalah tendon. Nah ya, ini sekilas, jadi ada 4 besar, ingat-ingat. Ada dari paling luar itu epitel, terus kemudian jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Ya, kita bahas satu-satu. Ya, jaringan epitel ini yang Ibu kasih merah-merah itu adalah kata kunci ya, Nak. Kamu biasakan kalau belajar biologi itu harus hafal semua istilah, semua pengertian ya, semua penjabaran dari masing-masing istilah gitu. Jadi kamu biasakan untuk mempunyai kata kunci. Ya. Di sini epitel, epi itu artinya luar. Jadi biasanya epi itu biasanya jadi nih epitel, lapisan luar tubuh gitu ya. Pokoknya menyusun tubuh bagian luar dan bagian dalam, tapi gimana ya, rongga. Ya, rongga itu pun bagian terluar dari lapisan kan. Sama aja, cuma letaknya di dalam. Intinya lapisan sel ini selalu menghadap ke permukaan, baik permukaan dalam maupun permukaan luar ya. Bisa dilihat di gambar. Oh ya nih, vaskular rata-rata tanpa pembuluh darah, misalnya kulit paling luar kalau misalnya luka paling kan hanya terkelupas, nggak sampai mengeluarkan darah. Nah itu adalah jaringan epitelnya. Kalau kalian terluka misalnya di kulit sampai mengeluarkan darah, berarti itu sudah sampai ke pembuluh darahnya, sudah sampai ke jaringan ikatnya gitu ya, lukanya itu. Dan regenerasinya tinggi. Jadi sepersekian detik atau menit itu sudah sel-selnya sudah membentuk yang baru lagi. Gitu. Ya. Aduh. Ya, ini kan di sini ya, itu menyusun paru-paru. Air sac itu apa ya? Air sac of the lung itu ini alveolus ya, kantong udara. Kantong udara di paru-paru itu karena bisa ditembus udara keluar masuk itu harus tipis. Terus kemudian contoh yang di trakea itu pseudostratified itu apa? Berlapis ya, berlapis semu. Ini contoh aja. Ini di ginjal juga ada epitel kubus yang sederhana atau selapis. Terus kemudian ada di stratified squamous epithel di esophagus di kerongkongan ya. Di kerongkongan saluran pencernaan itu terdiri dari epitel berlapis ya, stratified squamous epithel pipih berlapis. Terus kemudian sistem pencernaan rata-rata itu tersusun dari yang kolumner atau yang silindris, epitel silindris selapis. Ya, kita lihat satu-satu. Punya intinya ingat-ingat epitel itu dia yang melapisi permukaan, baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Terus kemudian dia tanpa pembuluh darah atau avaskular, dan karena dia letaknya paling luar, otomatis kan untuk melindungi. Jadi dia tersusun sangat rapat itu satu dengan yang lain. Nah, terus kemudian ini untuk klasifikasinya di ada kolumnar ya. Jadi penamaannya nanti tinggal digabung-gabung aja. Ada selapis, lapis, kubus selapis, kubus berlapis, silindris selapis, silindris berlapis. Dan kalau dijabarkan ya kubus selapis, kubus berlapis, kubus lapis, berlapis, silindris berlapis ya, lagi dia bersisional. Transisional berarti dia bentuknya tuh berubah-berubah.
berubah-berubah, bisa tadinya kubus dia bisa jadi pipi atau bisa jadi silindris dan seterusnya. Dicontohkan itu pada kandung kemih ya. Kandung kemih karena tergantung isinya. Kalau pas isinya penuh pasti dia kayak balon yang ditiup meregang gitu kan. Nah, kalau pas nggak ada isinya kan kantung kemih dia kayak mengkerut lagi gitu. Jadi bentuk epitelnya pun berubah lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum ke epitel pipih, epitel aja klasifikasinya. Sampai sini ada yang masih bingung? Halo? Belum Ya, kayaknya, Bu. aman masih ya? Oke, pipih selapis. Tadi bahwa pula strukturnya pasti tipis. Nah, kalau oleh di dalam tubuh seluler karena kita tahu dia harusnya antigen atau mencari benda asing yang masuk ke tubuh kita kan bisa dalam bentuk virus, bakteri dan lain-lain dan itu harus patroli keluar masuk pembuluh kapiler. Kalau pembuluh kapilernya enggak strukturnya enggak tipis, otomatis si sel darah putihnya tidak bisa lewat gitu. Ya, jadi di tiap-tiap organ ada pembungkusnya dan namanya beda-beda, tapi intinya strukturnya sama, hampir semuanya itu tersusun oleh epitel pipih selapis. Ya. Lanjut, untuk yang kubus selapis itu rata-rata biasanya bisa menghasilkan sekret ya, menghasilkan zat tertentu bungkus ovarium ya, strukturnya seperti ini ya, kubus selapis. Ini kalau pakai mikroskop ini foto mikrograf dari apa namanya tubuh proses penyaringan urin terjadinya di sini. Terus kemudian lanjut tadi udah yang epitel yang pipih kubus, ini yang silindris. Ingat-ingat lagi kalau silindris itu kebanyakan adalah organ pencernaan ya. Ini dicontohkan di apa nih? Di lambung ya, di lambung ini kalau ini di ya lambung yang stomacula ini. Untuk tahu mukus namanya ya atau menghasilkan goblet. Ya. Goblet itu nama lainnya ya berbentuk seperti piala ya, sel goblet. Tapi selain di silindris selapis, sel goblet ini juga bisa muncul di silindris yang berlapis. Mungkin nanti ada gambarnya. Ya, ini secara umum ringkasannya kalian kalau mau belajarnya lebih gampang bisa merangkum sendiri ya. Jadi untuk ini yang simplex gini nih, belum yang apa namanya? Berlapis gitu ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi kata kunci yang harus kalian ingat gitu. Ya, ke lanjut ini epitel silindris yang berlapis semu. Oh ya, ini ada goblet selnya ya. Pecah nggak nih? Ya, dari lendir tujuannya adalah untuk melindungi si permukaan organ-organ pencernaan. Tuh, epitel silindris itu ya udah silindris berlapis. Clue adalah seolah-olah katanya dia namanya. Jadi dia brand ketiga yang lain ketumnya tinggi aja. Gitu ya. Yang orang halus ya yang apa namanya? Ya, masih cakepan gambar. Masih cakepan gambar yang asli ya. Tugasnya ya dia menghalau atau melancarkan jalan misalnya kalau ada di saluran ini dicontohkan di saluran pernapasan ya. Saluran pernapasan kita kemasukan debu. Yang bertugas menghalau debu agar dia keluar lagi dari sistem pernafasan kita gitu. Jadi sekresi goblet selnya yang tugasnya untuk sekresi. Lanjut ini yang berlapis, banyak banget nih. Intinya berlapis sama kulit terus di lapisan bentuknya nih ya. Organnya itu dari epitel pipih yang berlapis ya. Ini yang kubus berlapis itu kalau nggak salah di bagian mata. Terus kemudian silindris berlapis sama aja nih sel goblet lagi tadi. Bedanya cuma strukturnya aja. Kalau tadi selapis, lapis semu, irianya juga. Terus kemudian, nah ini epitel transisi kita atau lumen dari kandung kemih. Kamu bayangin balon aja deh. Bayangin balon, kalau seandainya balon dalam kondisi belum ditiup, dia kan kulit balonnya itu dia lebih tebal dibandingkan dengan setelah kamu tiup, pasti kulit balonnya itu lama-kelamaan akan menipis gitu kan.
Nah, itu terjadi kondisinya sama dengan kantong urin. Ketika kantong urin kita sedang berisi sedikit urin, ya, atau sedang tidak terisi atau kita habis pipis gitu istilahnya, ya, epitel transisional ini dia apa namanya, bentuknya tuh masih kayak panjang ke atas, mirip apa namanya, lapis belum meregang ya dia meninggi, gitu ya. Ini epitel transisional, jadi dia nggak jelas ada yang pipi, apa yang kubus, apa yang silindris gitu, karena dia transisional. Intinya transisional adalah berubah-ubah. Nah, ini rangkumannya nanti bisa kalian baca sendiri, nanti PowerPoint-nya dikasih. Ya, kita masuk ke jaringan ikat. Untuk yang epitel sendiri ada pertanyaan atau tidak? Ya, sebelum Ibu lanjut ke jaringan ikat. Ayo, ada yang mau bertanya? Aman? Dengerin apa enggak ya? Ayo, Ibu butuh konfirmasi, apakah informasi yang Ibu sampaikan itu apakah informasi yang Ibu berikan itu tersampaikan? Tersampaikan, Bu. Tersampaikan, Bu. Tapi minta PPT-nya boleh nggak? Boleh ya, nanti Bu kasih, tenang aja. Pokoknya rekaman apa namanya Zoom hari ini sama materi hari ini seperti biasa. Nanti kalau udah selesai, Ibu udah agak longgar, Ibu download, Ibu masukkan ke apa namanya Google Classroom. Oke, Bu, maksud Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, lanjut ya. Berarti sekarang jaringan ikat. Ya, habis epitel, jaringan ikat apa mau jaringan lain dulu? Ikat dulu aja nggak apa-apa ya. Untuk jaringan ikat, ya untuk yang jaringan ikat itu, benar aja. Ya, jaringan itu organ tubuh karena memang fungsinya ya untuk menghubungkan. Ya, dia terdiri dari dua komponen besar, yaitu sel-sel dan matriksnya atau bahan dasarnya atau intinya cairannya dah, cairan sama isinya itu komponennya. Dan ini fungsi umumnya tadi udah Ibu sampaikan bahwa dia mengikat satu organ dengan yang lain, menopang dan juga memberi perlindungan. Kalau di sini digambar dicontohkan, kemudian di sini ada jaringan tulang rawan ini yang apa sih namanya, menyusun sendi ya, sendi, terus kemudian jaringan darah yang memberikan nutrisi, jaringan ikatnya yang tadi sudah dicontohkan ada ligamen, ada tendon, terus kemudian ikat padat, ini ikat longgar, sama aja ligamen, tendon itu contoh dari salah satunya. Ya, nah fungsi umumnya. Nah, ini komponen besarnya, ini ada yang sebelah kanan dari mikroskop, sedangkan yang sebelah kiri itu setelah istilahnya dibuat gambaran ya, skema lah. Ya, itu ada namanya baik elastik, kolagen, terus ada fibroblast atau sel-sel serat, terus ada nih makropak. Makropak itu adalah yang dibilang tadi sel darah putih yang dia patroli kemana-mana ya, makanin apa namanya, kemarin waktu belajar pagi, fag itu artinya makan ya, memakan. Terus ada sel mesenkim. Nah, terus ini bagian dari sel darah putih yang lain, ada limfosit. Terus ini ground substance itu ya istilahnya ya isinya gitu. Terus ada adiposit, adiposa ya, adiposa atau sel lemak di dalam pembuluh darahnya. Ini kan ceritanya kepotong. Ini ada pembuluh darah di dalam darahnya. Terus kemudian ada ini apa nih? Ini juga masih sel darah putih, tapi ini ada makropak lagi. Terus ada melanosit sama serat retikuler, serat yang berbentuk seperti retikula atau jala. Gitu. Ya, komponen jaringan ikat itu sendiri terus tingginya senang dan retikuler. Ya, kita lihat contoh-contoh jaringan ikatnya, jenis jaringan ikatnya terdiri dari, kita lihat ada tulang keras, tulang rawan, jaringan ikat padat, sama jaringan ikat longgar, lemak, darah. Ya, ada 6. Ya, jaringan ikatnya ikat. Apa aja tadi? Ya, ada ikat terus 2, 3, 4, 5, 1 lagi apa yang belum? Ada darah sama lemak. Adiposa. Ya. Ya, ini tulang keras dulu. Ya, yang pertama ingat-ingat yang diawali oleh sit atau sito. Sorry, di bahasa Inggris atau bahasa Latinnya itu
CYT, sit ya, eritrosit, leukosit ya kan, terus tadi ada limfosit gitu ya. Kalau ini adalah osteosit karena dia adalah sel tulang. Ya, kita tahu bahwa tulang kita itu keras karena mengandung kolagen, tapi jumlah kita itu berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh di dalamnya sama memberi bentuk tubuh kita. Dan nanti tulang keras ini sama tulang rawan juga kita bahas lagi dalam satu bab, itu sistem gerak. Ya, ini tulang rawan. Ini tulang rawan kalau kalian suka makan paha ayam ya, di ujungnya itu ada yang warnanya putih, agak lunak-lunak agak keras gitu ya, tapi bisa dimakan, kriuk-kriuk gitu kan, kalian kalau suka makan itu. Nah, itu adalah tulang rawannya, karena kalau di paha ayam itu dia membantu pergerakan sendi. Ya sama di di tulang kita juga begitu. Ya. Di tulang ya, kalau dia pada kalsiumnya elastis itu tadi ya, pegang aja kupingmu kan terdiri dari sel tulang rawan, makanya telingamu, hidungmu itu sifatnya lebih elastis dibandingkan dengan tulang-tulang yang ada di jari misalnya, itu kan tulang keras. Ya, kebanyakan kurang sekitar 300-an. 300-an karena masih belum menyatu dan masih banyak tulang rawannya dibandingkan tulang kerasnya. Ini di hidungmu, di ujung-ujung tulang rusukmu dan lain-lain. Contoh yang lain-lain ya tadi yang di persendian itu ya, yang menyambungkan persendian antara satu tulang dengan tulang yang lain. Ini apa nih gambarnya? Ya, yang ini adalah contoh 3 macam kartilago atau 3 macam tulang rawan adalah fistin atau elastis. Gambarnya seperti ini yang dibikin sketsanya. Ya. Ya, ini perbedaannya otomatis di serat ya, karena seratnya beda-beda. Kalau hialin itu dia putih biru transparan, terus kemudian kalau elastis dia tuh warnanya kuning, glukosa tuh gelap keruh. Nih serat dominannya kalau hialin sama elastis tuh sama ya. Terus karena saluran pernapasan elastis ada di telinga lah, entar tulang belakang. Oh ya benar, tulang belakangmu kenapa kamu bisa membungkuk menegak itu ya, karena tulang belakangmu terdiri kan 31 tulang tuh yang disambung-sambung. Nah, antar tulang itu juga ada tulang rawannya. Gitu. Itu untuk yang kartilago. Ikat padat, kerat tendon itu yang dengan tulang kan itu kan otot sama tulang. Jadi misalnya ini ya, tapi kalau yang antar jari ligamen. Ya. Ada bayangan ya. Ya walaupun gambarnya jelek, intinya itu. Terus kalau ikat longgar, ini kolagen penyusunnya. Kalau tadi juga kolagen tapi dia longgar, padat. Kalau ini kolagen, kalau penyusun seratnya adalah fibroblast. Fibroblasnya padat, yang ini fibroblasnya longgar, lain dari jaringan. Jadi dia lebih menyebar di berbagai macam jaringan tubuh, di berbagai macam organ tubuh. Dia nyebar, dia fungsinya adalah menyokong, mengelilingi bareng-bareng sama epitel ya, dan menghubungkan elemen dari jaringan atau organ lain. Gitu. Nah, lemak otomatis kayak misalnya bagian pantat misalnya kan itu ada sebagai bantalan gitu kan, itu juga melindungi organ. Terus kemudian apalagi ya, selnya terdesak ya. Terus kemudian ini udah lemak. Nah, jaringan darah juga nanti kita bahas satu bab sendiri, sistem peredaran darah, intinya tuh. Nah, terus kemudian mengandung seratnya ada fibrin. Fibrin itu mungkin pernah kalian dengar waktu pembekuan darah. Fibrin atau fibrinogen itu adalah benang-benang yang nanti menutup luka. Gitu. Ya, jaringan ikat untuk ikat longgar, ikat padat udah selesai. Sebelum ke otot, ada yang mau bertanya? Masih belum? Masih aman? Aman, Bu. Oke, lanjut ya. Capek juga ngomong ya. Satu arah. Kalau di kelas kan kita bisa tanya jawab. Kalau di sini nunggu kalian jawab itu waktunya habis. Karena nggak ada yang nyaut, cuma 1-2 orang doang. Ya, lanjut jaringan otot.
Ya, intinya adalah alat gerak bar, organ smooth atau skeletal muscle. Ini strukturnya. Nanti juga di mana? Di sistem gerak juga nanti akan dipelajari barengan sama tulang. Ini gambarnya nih smooth muscle atau otot polos, skeletal muscle otot rangka, dan ini otot kardiak atau jantung. Ya, ini otot polos. Namanya polos, dia nggak ada lurik tuh. Garis tengah itu dalam. Ya, contohnya adalah tak sadar itu misalnya lambung kalian atau usus kalian atau sistem pencernaan kalian. Sadar tidak sadar itu maksudnya adalah berdasarkan kehendak kalian atau bukan. Namanya sistem pencernaan, mau kalian suruh atau tidak untuk bekerja, sel pencernaan organ pencernaan kalian tetap akan bekerja. Gitu ya, tetap akan bekerja. Terus kemudian ya, bukan berarti kayak misalnya, "Hei lambung, kamu mencernanya nanti ya 3 jam lagi," gitu. Atau, "Hei usus, kamu gerak peristaltiknya nanti ya 1 jam lagi." Kan nggak seperti itu kan. Jadi mau nggak mau ya tetap mereka bekerja lain dengan kayak rangka atau tangan. "Ayo tangan, kita nulis," gitu. Nah ini kan secara sadar, secara kamu nyuruh berkeinginan tangan gerak, gitu kan. Beda dengan organ-organ yang ada di dalam, semuanya hampir pencernaan, ekskresi dan lain-lain itu bekerja secara tidak sadar dan itu penyusunnya adalah otot polos. Terus kemudian kalau yang otot rangka, nah ini yang dibilang tadi disebut sebagai otot rangka ya. Kemudian kumpulan dari otot yaitu yang kamu sebut sebagai daging ya. Daging itu adalah kumpulan dari serat-serat otot yang kumpul banyak. Terus kemudian atau disebut juga otot luriknya ya. Nanti lebih jelas lagi di bab sistem rangka. Misalnya yang ini inti sel 1. Ini ya ada lagi gitu. Gitu ininya. Dah, terus kan nyuruh jantungnya, jantung kamu berdetak nanti 3 jam lagi dong, gitu kan tidak mungkin ya. Jadi kamu berkehendak atau tidak, kamu tidur mau lagi bangun atau enggak itu tetap berdetak karena memang kerjanya itu kerjanya dilakukan oleh jantung. Intinya tuh satu tengah dan percabangannya ini interkalaris atau diskus interkalaris itu adalah batas cabang di sel otot jantung. Ya, sel otot ada pertanyaan? Nanti kemungkinan ini pasti keluar kalau di PTS. Minimal kamu harus bisa membedakan tiga-tiganya. Otot jantung kerjanya bagaimana, otot polos, otot rangka. Gitu. Ada pertanyaan sebelum masuk ke saraf? Halo? 11 ya? Cepet banget. Lanjut, Nak. Lanjut, Bu. Ya, kira cepet aja deh ini ya saraf juga yang ini masih lagi gitu. Jadi nggak usah taruh karena kalian udah pernah belajar. Gitu ini neuron, terus kemudian nanti ketemu lagi satu bab lagi di sistem koordinasi atau sistem saraf. Udah. Oh iya, habis udah saraf. Ya, udah mau 10:30, Nak. Takutnya kelamaan. Ya, untuk materinya nih nanti Ibu kasih. Terus kemudian penugasan hari ini, kelihatan nggak? Ya, ini Ibu sediakan organ, ya karena kita kan pembahasannya hari ini adalah ada. Jadi kalian tinggal 14 contoh 8 jaringan tulang kosnya itu maksudnya organ. Terus strukturnya bagaimana ya? Strukturnya misalnya bla bla gitu kan. Fungsinya ya tadi sudah kita pelajari fungsi jaringan tulangnya ya, bukan fungsi organnya ya. Fungsi jaringan tulangnya tadi misalnya untuk sebagai ini bisa kalian edit barisnya boleh terserah. Terus bisa mengidentifikasi sistem organ itu yang kayak sistem pencernaan, sistem ekskresi, reproduksi itu yang mana gitu. Organnya 1 sampai pencernaan, fungsi kamu sebutin lambung, usus, mulut, anus gitu. 2 ini aja untuk penugasan hari ini. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup untuk tugasnya? Kalau yang nggak bisa, yang susah maksudnya pakai HP boleh ditulis di buku tabelnya ya, Nak.
nggak usah dipersulit. Nanti difoto aja, di-upload ke Google Classroom-nya masing-masing gitu. Jangan sampai telat. Ibu kasih deadline, kalau nggak nanti malam, kayaknya besok malam gitu. Jadi agak longgar mengerjakannya. Ya, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Untuk tugas, mumpung belum Ibu tutup. Kalau nggak ada jawaban, Sepertinya berarti Ibu tidak ada, anggap Bu. semua. Oke. Fikri, terima kasih sudah mewakili 52 temanmu yang lain. Ya, pembelajaran untuk hari ini Ibu akhiri dulu ya, Nak ya. Kita kayaknya minggu depan Ibu cuma ngasih kisi-kisi aja dah. Ya, jadi tidak ada pembelajaran atau penugasan dan pembelajarannya terakhir adalah hari ini. Minggu depan Ibu ngasih kisi-kisi PTS aja. Begitu. Ya, sebelum Ibu akhiri, kita seperti biasa foto dulu, stop share dulu. Ya, silakan di-on-kan kameranya, Nak. Ya, Ibu foto ada 3 slide. Terima kasih sudah mengikuti Zoom-nya sampai akhir, udah fisika, tambah biologi pula ya. IPA semua pusing. Bisa Ibu mulai? Screenshot-nya? Ya mau di slide 1, 2, atau 3, pokoknya ready semua. Silahkan on cam sambil senyum yang lebar. 3, 2, 1 untuk slide pertama. Ya. Aduh, ya, ada Lia, ada Nasma, ada Bagas, ada Baihaki, ada Dava, dan lain-lain. Yang slide 2 ada Salsabila, ada Naufal Alam, ada Naura Fatriha, dan lain-lain. 1, 2, 3. Satu lagi, slide yang ketiga, ada Zidan Faras, ada Wahyu Nur Habib, ada Fikri. 3, 2, 1. Ya, oke, terima kasih. Untuk hari ini silakan boleh meninggalkan ruang Zoom meeting-nya untuk melanjutkan pembelajaran yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu, nanti ini minta PPT-nya ya, Bu. Iya, habis ini Bu upload ya, Nak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Udah, Ibu tutup ya.